Ratusan warga rela mengantre berdesakan di lokasi Pasar Murah Aceh Utara Aceh. Dalam operasi Pasar Murah tersedia beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, hingga telur ayam. Bahan pokok yang dijual telah mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah Aceh Utara mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per item. Namun di antara sejumlah bahan pokok yang tersedia itu, warga yang didominasi oleh ibu-ibu lebih banyak membeli beras dan telur ayam. Karena saat ini harga bahan pokok tersebut sedang melonjak di pasaran. Salah seorang warga, Nur Hayati, mengaku terbantu dengan pasar murah. Nur Hayati berharap pasar murah ini sering digelar pemerintah untuk membantu masyarakat penghasilan rendah. Kan dapat 10.000 kami sekilo. Ya alhamdulillah banyak, cuman jangan dikit-dikit. Kalau dikit sering, jangan setahun sekali. Kalau bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa seminggu sekali. Itu maksudnya. Jangan cuma secuil gini, maunya semua. Pasar murah digelar di 5 kecamatan sejak Selasa lalu. Dalam pasar murah ini disediakan kebutuhan masyarakat seperti beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, serta telur. Pemerintah setempat berharap pasar murah bisa membantu masyarakat terlebih menjelang bulan Ramadan. Ya pemirsa, jelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, masyarakat lakukan tradisi ziarah kubur. Seperti di tempat pemakaman umum Karet Bifak Jakarta dan TPU Tirtajaya Depok Jawa Barat yang ramai dikunjungi masyarakat. Memasuki akhir pekan terakhir jelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Taman Pemakaman Umum atau TPU Karet Bifak ramai dikunjungi peziarah. Diprediksi hari ini adalah puncak kunjungan sebelum umat muslim melaksanakan ibadah puasa pada 12 Maret mendatang. Tercatat kunjungan periode ini meningkat 2 kali lipat. Jika hari biasa jumlah peziarah sekitar 500 orang, maka pada momen jelang Ramadan bisa mencapai 1.000 kunjungan per hari. Ya emang kita rutin sih tiap tahun ya, sebelum puasa sama nanti hari raya kesini. Udah rutinitas lah kita kesini karena orang tua juga di sini semua kan sama keluarga besar gitu. Jadi kita kumpul di sini biasanya. Ini tumben aja nggak bareng-bareng nih karena waktunya ya nggak pas gitu. Tradisi sih sebenarnya ya, tapi ya kewajiban juga kita nengok orang tua. Hal serupa juga terjadi di TPU Tirtajaya, Kota Depok. Jelang bulan Ramadan, masyarakat melakukan ziarah kubur sekaligus membersihkan makam anggota keluarga masing-masing. Tak hanya itu, masyarakat yang datang juga mempercantik makam menggunakan bunga serta memanjatkan doa-doa untuk anggota keluarga mereka. Jumlah peziarah kubur menjelang bulan suci Ramadan memang selalu meningkat. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan ziarah sebelum menjalankan ibadah puasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PP Muhammadiyah menyarankan agar Kementerian Agama tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Sementara itu PBNU justru meminta sidang isbat tetap digelar karena akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh ormas Islam di Indonesia. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah pada Minggu 10 Maret 2024. Namun, rencana tersebut memiliki perbedaan pandangan antara Kemenak dan pimpinan Pusat Muhammadiyah soal perlu atau tidaknya sidang isbat digelar. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya, Abdul Muti beranggapan pemerintah telah memiliki kriteria dalam penentuan awal Ramadan. Atas dasar tersebutlah, menurutnya sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru tidak setuju atas usulan PP Muhammadiyah tersebut. Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ahmad Farod Rozi, sidang isbat akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh umat Islam di Indonesia. Terlepas dari polemik yang ada, sidang isbat akan tetap berjalan dengan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, BMKG, serta undangan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, saksi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kalimantan Selatan protes setelah surat suara partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar menggelembung dengan selisih 15.000 suara. Ketua KPU Provinsi Kalsel Andi Tetri Sompa mengklaim kesalahan tersebut karena alasan sistem. 971. Proses rekapitulasi perhitungan hasil suara pemilu 2024 tingkat provinsi Kalimantan Selatan sempat diwarnai interupsi.
Saksi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kalsel terkejut setelah melihat dan mendengar hasil yang dibacakan KPU Kabupaten Banjar saat rekapitulasi tingkat provinsi. Bukan karena suara PSI berkurang, melainkan suara PSI yang tiba-tiba menggelembung. Menurut hasil suara sah, partai dan caleg PSI di Kabupaten Banjar untuk DPR RI hanya berjumlah 2.681. Namun yang tertulis di layar dan dibacakan KPU Banjar, suara sah PSI untuk DPR RI berjumlah 17.000 lebih. Selamat malam semuanya. Dari berapa ya? Naiknya 100%. 1000%. 1000% naiknya? Ya. Bahkan PSI terkejut ya? Iya, saksi pun terkejut. Kami terkejut, apalagi Pian. Itu data jam berapa yang Pian lihat tadi terakhir? Tadi sore, Siang, pokoknya siang. Dan malam sudah berubah gitu ya? Itu melihat di Sirikap Hasil di layar. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Kalsel Andi Tenri Sompa mengklaim kesalahan tersebut karena alasan sistem. Kendalanya di sistem aja, Pak. Oh, di Sistem aja. Jadi karena kebetulan yang membacakan itu tidak bisa terlalu kecil-kecil hurufnya, jadi beliau membuka di sistem dan ternyata di sistem itu ada yang error. Kemudian itu terjadi kesalahan baca. Atas kesalahan itu, perbaikan akhirnya dilakukan. Pihak PSI Kalsel sendiri tak ingin kekeliruan data yang disuguhkan KPU Banjar tersebut menyebabkan PSI tuding menggelembungkan suara pemilu untuk DPR RI. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan hak angket untuk mengungkap kecurangan pemilu 2024 tidak akan berjalan mulus. Namun demikian, Ganjar memastikan PDI Perjuangan tengah menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi di parlemen nantinya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini hak angket untuk mengungkap kecurangan pemilu 2024 tidak akan berjalan mulus. Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo dalam acara Demos Festival yang hadir secara virtual. Menurut Ganjar, hak angket tidak akan berjalan mulus lantaran dia melihat dalam sidang paripurna setelah masa reses beberapa waktu lalu telah terjadi beberapa kali interupsi. Namun demikian, Ganjar mengatakan pihaknya tengah mengumpulkan berbagai bukti mengungkap kecurangan pemilu 2024. Nanti tidak akan berjalan mulus-mulus saja, karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju, dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar angket itu berjalan atau tidak berjalan. Sebuah political interplay yang akan terjadi dan kami sedang menyiapkan itu semua. Sebelumnya, calon wakil presiden Mahfud MD menyebut naskah akademik hak angket telah disiap digulirkan ke DPR. Mahfud mengaku telah membaca naskah akademik hak angket tersebut yang berisi lebih dari 75 halaman. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang. Naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan. Itu sudah ada nama-namanya. Tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya. Sebelumnya desakan untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024 melalui hak angket disuarakan rakyat di sejumlah daerah. Mereka menolak hasil pemilu karena banyak ditemukan kecurangan. Hak angket pertama kali digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo kepada partai pendukungnya. Saat ini kubu Capres Cawapres nomor urut 1 Anies Mohaimin dan kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD tengah berkolaborasi untuk gulirkan hak angket. Namun masih menunggu PDI Perjuangan yang memiliki suara mayoritas di DPR.